Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darus Salam, pengurus Jamaah Mawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus dari dusun Berminiki lengkapnya, hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Hasilan terbarang untuk kita kembali berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'alna minal hamidin warzuqna al-istiqamata ala ta'atika wa zikrika hatta nalqaka wa anta radin anna. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika waj'alna minas salihin al-mukhlisin fi ibadatika wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan, az-zikru zikrani. Adapun zikir itu ada dua. Pertama, zikrullahi azza wa jalla baina nafsika wa bainallahi azza wa jalla. Zikir yang pertama adalah zikir kepada Allah baina nafsika, antara dirimu dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Makin niki contoh antara kita dengan Allah. Kita berzikir menyebut namanya, atau di kesunyian malam kita bangun mengingat Allah, berdoa kepadanya, beristighfar, memujinya, meneteskan air mata. Maka niki pun adalah contoh zikir yang pertama, antara zikir dengan kita dengan Allah SWT. Ma ahsanahu wa a'zama ajrahu, betapa baik zikir itu dan betapa agung ganjarannya, pahala. Ketika menyangkut zikir, maka amalan yang terbaik, amalan yang paling mulia. Sampun terbahas kelab kaitan keutamaan kelebihan zikir, mulai lebih solah daripada jihad. Zikir ini kita ibaratan menghapus segala dosa, dan diibaratkan orang yang berjuang di antara orang-orang yang lari dari peperangan. Inilah keistimewaan, kelebihan dari berzikir. Wa afdalu min zalika, saat kedua, pembagian zikir saat kedua, niki yang lebih utama
afdalu min zalik, zikir yang lebih utama dari saat pertama, zikrullahi subhanahu wa ta'ala, yakni zikir kepada Allah indah ma harramallahu azza wa jalla, ketika sesuatu yang Allah haramkan. Arti arak perkara saat haraman di sisi Allah, nah bu pas sejak gawe bu ingat Allah, maka dengan sebab ingat Allah menjauhi maksiat niki, maka itulah zikir yang utama. Alamun saat pertama makin dalam keadaan beriuk zikir. Nah saat kedua jangan gawe dosa, jangan gawe maksiat, sudah di hadapannya siap melakukan salah, tetapi dia ingat Allah, takut kepada Allah, takut akan siksanya, langsung tinggalan maksiat nih. Nikilah zikir yang utama. Di samping dia berzikir kepada Allah, sebab dia zikir kepada Allah juga menjaga dirinya dari maksiat. Niki yang lebih utama. Aku sebut di dalam hadis-hadis, arak sopok dengan ketika menyukai seorang perempuan yang sangat cantik, lalu kebetulan perempuan ini butuh pinjaman, butuh uang untuk dia pakai untuk beli makanan. Nah pun lebih isi dengan sama ini, dan itu dia jadikan kesempatan. Nanti perlu bahaya lagu pokok mebih, apa yang tebing no. Nah akhir perempuan ini dalam posisi pasrah, tinggal nabi ya selesai ya tunian hajat, langsung dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Pun kena sanina niki lunas bun belit, ia ingat Allah. Maka zikir saat niki merupakan zikir yang utama. Di samping dia ingat Allah dan juga terjaga dari maksiat. Aniki qala al-Hasan. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna kulla nafsin takhruju minad dunya atasun illa zakirallah azza wa jalla. Diriwayatkan bahwasanya setiap jiwa yang keluar dari dunia, arti setiap roh yang belum bisa memiliki sogul, tercabut nyawa, dalam keadaan haus, illa zakirallah, melainkan orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kelebihan selanjutnya. Dengan biasa zikir saat keluar ruh dari badan, atau saat keluar jiwa yang belum gosami dari dunia masuk menuju alam barzah, dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, tetapi bagi orang yang zikir ndek nampak beridap haus. Niki kelebihan. Wa qala Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, laisa yatahassaru ahlul jannati, tidaklah menyesali ahlul jannah, penduduk surga, ala syai'in, terhadap sesuatu, illa ala sa'atin, kecuali atas sesaat, marrat, yang berlalu, waktu itu, bihim, terhadap mereka, yakni terhadap penghuni surga. Lam yazkurullaha subhanahu wa ta'ala, mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fiha, di dalam waktu yang singkat itu. Arti arak penghuni surga, wahijari penghuni surga wah tama dalam surga. Nah arak pegawaian yang sangat mereka sesali sandin gawe lah elek dunia. Nabi niki yakni waktu yang singkat sandin kedu zikir. Padahal wah jadi penghuni surga lagu ye sesali diri entah ndek gunaan waktu sedetail mungkin, sebanyak mungkin untuk memperbanyak zikir. Nikilah ruan
penyesalan ahli surga. Lemun amalan ibadah selendek sesali tak gawe. Tetapi dia atau penghuni surga niki menyesali waktu yang dia lalaikan untuk berzikir kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu ma jalasa qaumun majlisan. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis yazkuruna Allah azza wa jalla, di mana mereka berzikir kepada Allah SWT. Nah, barak semakin niki arah kelompok manusia membuat satu majlis perkumpulan toko-toko yang di situ menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Illa hafat bihim al malaikatu. Selesai sak kumpul barak makin niki, maka mengelilingi terhadap mereka itu al malaikatu oleh malaikat. Nah, jadi perkumpulan majlis zikir niki terdatangi si malaikat, terkelilingi. Wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan menutupi, menaungi mereka-mereka yang duduk dalam majlis zikir niki ar-rahmatu, yakni oleh rahmat, kasih sayang. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut nama-nama mereka fi man indah, terhadap orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya maksud niki yakni para malaikat tersebut nama-nama yang hadir di majlis niki. Oh ni hamba sak baju zikir ni sekira kumpul-kumpul di saat waktu malam yang kebanyakan orang lalai, kebanyakan orang istirahat atau sibuk dengan keluarga menikmati indah malam, tapi dia kumpul untuk memperbanyak zikir, mengingat kepadaku. Iya, tersebut nama-nama orang yang zikir di majlis-majlis zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu, ma min qaumin ijtama'u, tidaklah dari satu kaum mereka berkumpul yazkurunallaha ta'ala, yang berzikir kepada Allah SWT, la yuriduna bizalika, mereka tidak menginginkan bizalika, dengan zikir itu, illa wajahu, melainkan wajah keredaan Allah. Jadi perkumpulan ini kita nak tujuan lain melainkan untuk mendapat redha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pada niat tujuan lain, bukan sikit untuk mencari ridha Allah. Illa nadahum munadin minas sama, melainkan ada orang yang menyeru kepada mereka, yakni ahli zikir yang tujuannya mencari keredaan Allah, belangan seruan niki minas sama, dari langit. Nabi unin seruan niki kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian maghfuran lakum, yakni dalam keadaan diampuni kalian. Jadi selesai berzikir buk tenganjang oleh ke rumah masing-masing dalam keadaan diampuni. Ini kira kelebihan selanjutnya dari majlis-majlis zikir. Qad buddilat, sesungguhnya telah digantikan sayyi'atukum hasanah, kesalahan-kesalahan kalian diganti dengan kebaikan. Ya, untuk suruh boleh selesai boleh ke rumah masing-masing bangkit, sebab kalian sudah diampuni, terganti kesalahan isi kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan, tidaklah duduk satu kaum maq'adan, di satu tempat duduk, lam yazkurullah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah fihi, di dalam maq'adan itu, dalam majlis itu. Walam yusallu ala nabi salam, dan mereka duduk kumpul tapi tidak bersolawat, tidak mengucapkan solawat kepada Nabi. Illa kana alaihim hasratan,
melainkan adalah atas mereka itu hasratan, yakni penyesalan yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Ketika ada satu perkumpulan bu endek zikir pada Allah, endek puji Allah, endek bersolawat, maka lemak atau nida belek jelo kiamat, nyesel luar biasa. Maka dalam hadis riwayat lain tersebutan, lamun harap perkumpulan dia narak puji Allah, dia narak baca solawat, maka perkumpulan ini dia narak kena, dia narak manfaat. Maka setiap terkumpul, ayo terbiasa mana-mana terpuja-puji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, anilah adab, karena memang tersebut dalam hadis. Kadang harap makin zaman akhir kumpul buat terbaca ni ke alhamdulillah soaling kan, padahal ini adalah aturan. Lemon tegawai tentu mendapat ganjaran dengan sida Allah. Wa qala Daud alaihissalam, berkata Daud alaihissalam, Ilahi wahai Tuhanku, idza ra'aitani, apabila engkau melihatku, ujawizu, aku melewati. Wahai Tuhanku, seandainya engkau melihatku melewati majalis zakirina, akan majlis zakirin, majlis-majlis di situ orang-orang yang berzikir, ila majalisil ghafilin, kepada majlis yang gofil. Nenek gaji, seandainya engkau melihatku melewati majlis zikir, bu lalu jog majlis dengan salah lalih. Faksir rijli, maka patahkanlah kakiku, dunahum, di dekat mereka atau di samping mereka. Fa innaha nikmatun biha alayya, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kenikmatan atasku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al majlisus sholihu, adapun majlis yang soleh, yukaffiru anil mu'minin, menghapus dari orang-orang yang mukmin, alfi majlisin, yakni beribu-ribu atau 2000, apa istilahnya, 2000 atau 2 juta, alfu alfin, sejuta kena, 1000 1000 kali, sejuta, alfai alf, 2 juta, majlisin min majalisis, 2 juta majlis dari majlis-majlis keburukan. Niki sabda Rasulullah, al majlisus soleh, majlis yang soleh. Contoh barak majlis makin niki menghapus terhadap orang mukmin itu 2 juta majlis dari majlis-majlis keburukan. Misal makin karang tahadir majlis lengi sampai 2 juta majlis buruk, terhapus isi 1 majlis sak soleh. Ini kirut kelebihan. Lagu ini masih mana aja aku gawe itu tempat-tempat sak lengi lemak terlalu hot sekali, terhapus majlis sak lengi ini ini masih aduh ndak sak deman na piara jog majlis soleh nyingkat te majlis sak lengi ini, iya tahun datang malaikatul maut dah selesai terus. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna ahlas samai, bahwasanya penghuni langit. Jadi penghuni langit arti malaikat-malaikat, la yatarawuna, sungguh mereka saling melihat. Jadi penghuni langit ini saling lihat, saling pedasan kiri kanan julumudi. Apa yang mereka saling lihat? Buyuta ahlil ardi,
akan rumah penghuni bumi allati yuzkaru fiha, yang disebut di dalam rumah itu ismullahi ta'ala, nama Allah. Jadi ni berjulu jelak selepuan malaikat di langit niki melihat penduduk bumi, terutama balik-balik sekarang tergadu zikir. Berarti sekarang terkeliling gubuk ni terpedasar si malaikat-malaikat penghuni langit lah. Robin elek perandakan daya nane bermi lagi lemak tempo selai terus jeluhan apa lagi badu jangkis. Wah macam lagi dengan ibang malaikat penghuni lah langit. Kama tataro'a, sebagaimana saling melihat penduduk bumi. Fa'il tataro'a ini penduduk bumi. An-nujuma, ke bintang-bintang. Misal makin Templung Gosami jadi penduduk bumi. Apa yang kita lihat tu pedasan bintang ke solar, melihat bintang secara elelah. Seperti halnya ni ke penduduk langit melihat yang Pelonggo Sami sak zikir-zikir elek bumi ni. Seperti halnya kita melihat bintang niki solah bercahaya. Seperti halnya mereka penghuni langit melihat penduduk bumi yang menyebut nama Allah. Ni. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, iza ijtama'ah, apabila berkumpul kaumun satu kaum, yazkurun Allah Ta'ala, mereka berzikir kepada Allah SWT, i'tazala syaitanu, menyingkir setan wa dunia dan dunia. Lemun dengan kumpul zikir itelang setan, itelang dunia. Ndek mele wah gawe dunia, ndek mele wah tegode si setan nyingkin zikir nik nggih. Fayaqulu syaitan, maka berkata syaitan di dunia kepada dunia. Jadi ini bergeng niki nggih. Syaitan kanca dunia, kanca iblis, kanca nafsu. Niki berbaturan. Nah, syaitan berkata kepada dunia, ala taraina, tidakkah kau melihat wahai dunia, ma yasnauna, apa yang mereka perbuat? Fatakulu dunia, maka dunia berkata menjawab, dakhum, biarkan mereka itu wahai syaitan, penangan wajulu dengan zikir. Fa innahum, maka sungguhnya mereka iza tafarraqu, ketika mereka sudah berpisah, alias selesai kumpul zikir pergi ke rumah masing-masing, akhaztu, aku pasti membawa atau mengambil bi'anakihim, dengan leher-leher mereka itu, ilaika kepadamu. Lemunah pada pisah, aku Malik datangi bawa kebeng leher kepadamu. Artinya Malik datang menggoda. Maka ia butuh perintah sida-sida Allah, karang-karang zikir. Dek nampak mesti pas kumpul ni doang zikir, bu nyampe balik, dek mah nyampe balik lek langang, telang zikir. Kebetulan nak dedara lampah misalnya pria tu. Mbam lay gede, mbam lay apa ni dedara, amdendo jadi itawak sebab kedua. Bun taikan dengan, bu salah alaihi misal. Maka niki cara setan menggoda, lemun elek luah pasti tergoda. Lagu lamun dalam lingkungan barat niki insyaallah aman. Wa an Abi Hurairah sallallahu alaihi wasallam annahu, dari Abi Hurairah bahwasanya ia dakhala as-suqah. Jadi Abu Hurairah masuk ke dalam pasar. Itama jok peken. Wa qala, dan berkata Abu Hurairah, arakum ha huna, yunin Abu Hurairah kepada dengan selik peken. Arakum, aku melihat kalian hahuna di sini. Wa mirasu Rasulillah sallam, sedangkan warisan atau harta warisan baginda Rasulullah yuksamu fil masjidi, dibagi-bagi oleh masjid. Ketika mendengar ucapan Abu Hurairah niki, fazahaban nasu,
ya, maka langsung manusia itu pergi ilal masjid, ke masjid. Isin sadengah langan Abu Hurairah, saudara-saudaraku angkat masendot kumpul pekan elik masjid tu itu bagi warisan baginda Rasulullah sallallahu. Lah kelebat terus dengan pekan naik ibu langsung lalu jog masjid. Wa taraku as-suqa, dan mereka meninggalkan pekan. Wah, lepas pegawaian ini pekan. Falam yarau mirasan, maka mereka tidak melihat mirasan, yakni warisan-warisan. Pas nyampe masjid, harta warisan saat bagi-bagi sepi. Faqalu, maka mereka berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma ra'aina mirasan, tidaklah kami melihat warisan yuksamu fil masjid, yang dibagi di dalam masjid. Qala, berkata Abu Hurairah, famaza ra'aitum, amun dek terbagi warisan apa belum telek menin Abu Hurairah. Qalu, mereka berkata, ra'aina qauman yazkurunallaha azza wa jalla, oh kami melihat ada kaum yang lagi berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaqra'unal qur'ana, dan mereka membaca Quran di masjid. Qala, berkata Abu Hurairah, fazalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya, wahno warisan baginda Rasulullah sallallahu. Niki lemun sebut jujur-jujuran, tu arak dengan zikir, nadik dengan jok masjid. Lagu Abu Hurairah berkata, arak pembagian warisan elik masjid lah selebuk pelai. Pas nyampe masjid tu, lekak Abu Hurairah nadik bagi-bagi warisan. Sehingga berketua, wahai Abu Hurairah, andi narak pembagian warisan elik masjid, andi tertuangkan. Apa telek milik tu? Pada zikir, pada ngaji, baca Quran. Iya, wah warisan baginda Rasulullah sallallahu. Lemon sekadar harta ya nabi, lagu lemon zikir, lemon baca Quran atau amal-amal sak soleh, maka nikilah warisan Nabi. Karena Nabi tidak mewarisi harta, tapi Nabi mewarisi adalah ilmu, amal soleh. Selanjut, wa anil A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri annahu qala anna lillahi azza wa jalla, bahwasanya bagi Allah, milik Allah, di sisi Allah, malaikatun, malaikat sayyahina fil ardh, yang berjalan di bumi. Jadi arak malaikat khusus tepiak sida-sida Allah yang tugas niki keliling jok bumi. Fudulan an kutabin nasi, selain dari malaikat pencatat amal manusia. Arak malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal manusia. Nah, malaikat niki selain niki terkhususan untuk keliling penduduk bumi. Fa idza wajadu, maka apabila mereka mendapati qauman yazkurunallaha azza wa jalla, akan kaum yang berzikir kepada Allah, tanadau, para malaikat itu saling menyeru, saling memanggil, halumu, ayo ke sini. Malaikat yang satu ke malaikat yang lain, ibu tanya ibu kue, halumu, ayo ke sini, ila bugiyatikum, kepada tujuan kalian. Ni sapi itu ni. Malaikat yang satu kepada malaikat yang lain, sak keliling-keliling ni. Ni lain, ni sak dai, sak pita menu, sak tujuan jam pita. Fayajiuna, maka mereka datang, fayahaffuna bihim, maka mereka mengelilingi, malaikat-malaikat itu mengelilingi bihim, terhadap mereka, yakni mereka yang berzikir itu, sak tepi-tepi si malaikat. Lalu jauh ke Amerika, ini adik dengan zikir. Lalu jauh ke Eropa, apa lagi maksiat doang. Lalu jauh ke Indonesia, jarang-jarangan nih, jauh.
beli apa lagi dah Lombok tong lui kebetulan majelis hall Darussalam ayeuna ni kendaitan masa tepede nun sehingga bercerita malaikat yang satu ke malaikat yang lain fayahafuna, lalu para malaikat niki mengelilingi majlis zikir ni ila samai, sampai ke langit, terkelilingi sampai ke langit malaikat. Berarti loh fayaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah berfirman, bertanya kepada malaikat. Bukan berarti Allah bertanya dengan makna bertanya dan tahu pun berkeduan, bukan. Allah tahu, tapi untuk mempertegas dan untuk kita supaya jadi perajahan. Nabi pertanyaan Allah, ayu syai'in taraktum ibadi yasna'unahu, apa alasan kalian meninggalkan hambaku, yunin kena malaikat yasna'unahu, yang mereka perbuat. Fayaquluna, maka para malaikat berkata, taraknahum, kami meninggalkan mereka, yahmidunaka, mereka memujimu, wa yumajjidunaka, dan mereka mengagungkanmu, wa yusabbihunaka, dan mereka bertasbih kepadamu. Pas datang malaikat menghadap Allah, angkat belin hamba, angkat tulak jok langit, angkat tinggalan mereka. Oh, saya tinggalan mereka niki dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah. Ini malah malaikat niki ngelapor. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, wa hal ra'auni, wahai malaikat, apakah mereka itu melihatku? Apakah mereka yang berzikir kepadaku, yang bertahmid, bertasbih itu pernah melihatku? Fayaquluna, mereka malaikat berkata, la, tidak pernah mereka melihatmu ya Allah. Fayaqulu jalla jalaluh, maka Allah berfirman, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka bisa melihatku? Fayaquluna, maka malaikat berkata, lau ra'auka lakanu asyadda tasbihan wa tamjidan, seandainya mereka itu bisa melihatmu secara langsung, maka pasti akan bersemangat, akan terus mereka berzikir. Ndik lihat Allah doang ipacu zikir, apa lagi kalau engkau dilihat ya Allah. Fayaqulullahu, maka Allah berfirman, lahum, kepada mereka, kepada para malaikat, min ayyi syai'in yata'awwazuna, mereka meminta perlindungan dari apa? Pun sampai memujiku, bertasbih kepadaku. Nah, mereka itu meminta perlindungan dari apa? Fayaquluna, maka malaikat berkata, minan nar, dari api neraka ya Allah. Fayaqulul ta'ala, maka Allah berfirman, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Ini insya milik minta perlindungan kepada api neraka. Wah, dia lihat api neraka hamba-hambaku. Fayaquluna, maka para malaikat berkata, la, tidak pernah mereka lihat neraka. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha, lalu bagaimana jika mereka itu melihat api neraka? Fayaquluna, maka malaikat berkata, lau ra'auha lakanu asyadda haraban minha, seandainya mereka bisa melihat langsung api neraka, pastilah mereka itu akan semakin banyak atau berusaha dengan sangat menghindar dari api neraka. Ndek wah serminan neraka doang, wah meminta perlindungan dari api neraka. Apalagi bisa kita lihat langsung api neraka, maka santar saja ending perlindungan kepada Allah. Wa asadda nafura, dan akan bersangatan lari dari api neraka, pasti tidak menjauh, dia tidak berani gawe maksiat. Fayaqulullahu azza wa jalla, lanjut Allah bertanya lagi kepada malaikat, wa ayyu syai'in yatlubuna,
apa yang mereka minta. Fayaquluna, maka Allah malaikat berkata, al jannata, oh mereka minta surga ya Allah. Fayaqulu ta'ala, maka Allah berfirman, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Fayaquluna, maka malaikat berkata, la, tidak pernah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka bisa melihat surga? Fayaquluna, maka mereka para malaikat berkata, law ra'auha lakanu asyadda 'alaiha hirsan, seandainya orang-orang hamba-hambamu bisa melihat langsung surga, pastilah mereka akan sangat dalam mencari surga itu. Pejuah gawe ibadah mbembeto pegawai amal soleh dimanapun pasti jak gawe seandainya melihat langsung kepada surga. Fayaqulu jalla jalaluhu, maka Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, ushidukum, aku mempersaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, sungguhnya aku telah mengampuni bagi mereka. Karena mereka berzikir, bertasbih, meminta perlindungan dari api neraka yang tidak pernah dia lihat. Dia berzikir kepada Allah, Allah tidak pernah mereka lihat. Mereka meminta surga, surga pun juga tidak pernah mereka lihat. Nah, dengan sebab niki maka Allah mengatakan kepada mereka, qad ghafartu lahum, ya, sungguhnya aku telah mengampuni dosa orang-orang yang kumpul barak makin niki. Fayaquluna, maka mereka berkata, yakni para malaikat, kana fihim fulanun, ya Allah, ada di antara mereka itu seseorang, lam yuridhum, mereka tidak menghendaki, ya, tidak menghendaki di antara mereka itu, innama ja'a li hajatin, hanya saja ia datang untuk suatu keperluan. Artin dia nampak murni untuk kumpul di majlis niki untuk zikir, sekadar ia liwat buarak ya kebutuhan lain lah. Berlebih niki mau milu mau pahala kampuni dosa. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berfirman, humul qaum, mereka adalah kaum, la yashqa jalisahum, tidak celaka teman duduk mereka. Artin pokok nuah liwat elek lingkungan niki, elek majlis zikir niki, maka mereka pun mendapatkan ampunan langan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikilah kelebihan daripada majlis zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sepaling utama kalimat, ya, yang aku ucap, ana, olehku, ya, dan para nabi, min qabli, dari sebelumku, adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi inilah kalimat yang paling utama yang diucap olehku, oleh para nabi dan sebelumku, adalah kalimat zikir nih, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah SWT, dan tidak ada sekutu baginya, di arak sak mampu tandingi Allah. Wa qala sallallahu, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malik wa lahul hamd, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kulla yaumin mi'ata marrah. Saya baca kalimat sak baru, setiap hari 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sejeluh. Kanat lahu, adalah baginya, adla asyri riqabin, setara dengan 10 memerdekakan budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis untuknya 100 kebaikan. Saya baca kalimat la ilaha illallah sampai terus,
satu sekali dalam sejeluk terhapus ditulis untuknya 100 kebaikan, wa muhyat anhu mi'atu sayiatin, dan dihapus darinya 100 keburukan. 100 kebaikan tertulisan, 100 keburukan terhapus. Niki dengan sebab mengucap kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kanat lahu hirzan. Tambahan Malik, adalah baginya perlindungan minasyaiton, dari syaitan, yaumahu zalika, di harinya itu, ya jelo sak tok baca ni, hatta yumsia, sampai sore, ya. Walam ya'ti ahadun, dan tidaklah datang oleh seseorang, bi afdali mimma ja'a bihi, dengan sepaling utama dari apa yang datang terhadapnya, illa ahadun, melainkan seseorang, amilah, yang beramal, aksara min zalika, yang lebih banyak dari yang demikian itu. Jadi kelebihan daripada kalimat zikir niki diarak tandingan, yang menandingi ya yang lebih banyak dia zikir. Wa qala sallallahu, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, tawaddoa, yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka ia memperbaiki wudu. Jadi narak sopok dengan berwudu dengan wudu yang sempurna. Dengan wudu yang sempurna tentu dia menyempurnakan nepi menjadi aturan dalam syariat. Apakah syarat sahnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, bu tinggalan perkara sak makruh, sak haram, bu sempurna wudu. Summa rafa'a, kemudian ia mengangkat torfahu, pandangannya, ila sama, ke langit. Selesai berwudu dia menghadap, mengangkat kepalanya ke atas langit. Faqala, maka ia berkata, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa niki lamun baca doa sabaru pas angkat kepala menghadap langit selesai berwudu, illa, melainkan futihat lahu abwabul jannati, melainkan dibuka untuknya pintu surga. Makna dibukakan kepadanya pintu surga, peluang untuk surga dirindukan oleh surga bagi dengan berwudu, dan setelahnya dia mengangkat pandangannya ke langit sambil dia berdoa. Yadkhulu, ia masuk, min ayyiha sya'a, dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ini kelebihan daripada berwudu. Salah satu hadis lain, arah solat sunnah wudu, selesai wudu pun sembahyang sunnah wudu. Nah, solat sunnah wudu niki pernah Sayyidina Bilal ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai Bilal, saya pernah mendengar suara langkahmu dalam surga. Berarti Bilal menjadi calon penghuni surga. Apa amalan biasa gawe? Ia pun menjawab, Bilal, saya sering setiap selesai berwudu, saya sholat sunnah wudu. Ini kira kelebihan daripada sholat sunnah wudu, atau kelebihan daripada berwudu. Dalam hadis lain, ketika orang membasuh muka, maka dosa yang dilakukan oleh pandangan, lisannya, segala macam diampuni ketika dia membasuh mukanya. Terbawa dosa itu dengan air wudunya. Ketika dia melakukan membasuh tangannya, membasuh kakinya, maka dosa yang dilakukan oleh anggota yang terbasuh niki terbawa oleh air niki. Niki kelebihan air wudu. Dan lema ijlo kiamat akan nampak orang yang biasa berwudu, yakni mukanya
berseri-seri, cerah dan menjadi tanda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada orang yang terbiasa berwudu, seandainya batal wudu malik, nah maka dia sudah membuat sebuah kebiasaan yang menjadikan ia untuk bisa menjadi orang yang mati husnul khotimah. Lemun wah jaga wudu, maka insya Allah aman. Jaga diri langan kesucian, jaga diri langan wudu, maka insya Allah terjaga ciri-ciri Allah dari perkara-perkara maksiat, sehingga akhir hayat meninggal dalam keadaan bersuci, maka inilah yang disebut husnul khotimah. Al-babus samin wal arba'un, bab yang ke-48. Jadi selesai niki hadis-hadis atau dalil-dalil yang berkaitan dengan zikir. Insyaallah lemak sambung bab menjelaskan tentang fi fadailis sholawat, fadilah sholawat. Barat niki dua tersebut kelebihan keutamaan fadilah terutama zikir la ilaha illallah ni lah dek telalah dek nampak jak ngopong barak opong pade betu dek terjak lelah buat dengan pelai sekadar la ilaha illallah doang kambik buk berat karena memang kembali jok ade niki energi iman atau kuat-kuatan ngelik dalam hati. Lemun tenaga iman teniki belit ya, maka insya Allah kebaikan niki akan ringan kita lakukan. Lagu lemun amalan meskipun ringan sepele lagu berat tegawe, berarti ada yang salah ya dalam iman. Ayo bu, tetap perintah si baginda Rasulullah untuk memperbaharui iman. Jadidu imanaku, jadidu imanku, perbaharui iman. Kaifa nujaddidu imanana, berbicara perbaharui iman ya Rasulullah. Ayat pun tersebut dengan perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, barat biasa sebelum mulai berzikir, berdoa, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita, kedua Uminah, dan kepada Ina Ahmad, keluarga Bapak Balur. Jadi tetap terawah tiap malam keluar kancil kiriman doa petiha selepuan. InsyaAllah Nabi hajat insyaAllah terkabulan, terutama ruh orang-orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan kepada semata keluarga sakit kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, dan dengan sabar niki menjadi sebab Allah ampuni dosanya. Dan kepada keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada gubuk yang kita tempati hal niki, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan. Dan kepada selepuan yang berinfak, bersedekah, mudah-mudahan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasy